Bab 801, apakah itu benar atau salah? Kelvin bahkan tidak tahu tentang kelahiran pedang ilahi. Dia baru mengetahuinya setelah mendengar Julian membicarakannya. Begitu dia memasuki Excalibur Villa, dia merasakan ada yang tidak beres, jadi dia melakukan tindakan pencegahan ekstra. Secara khusus dikatakan setengah tahun yang lalu. Faktanya, dia baru bertemu dengan pemilik lama Villa Senjian belum lama ini, bahkan belum setengah tahun yang lalu. Sekarang, dia pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa orang di depannya itu palsu. Meski terlihat sama, mereka bukanlah pemilik lama Senjian Villa yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia secara khusus berbicara tentang kelahiran pedang ilahi, hanya untuk mengetahui lebih banyak hal. Julian tahu apa yang sedang terjadi begitu Kelvin membuka mulutnya. Karena dia juga tahu kalau belum setengah tahun sejak Kelvin bertemu dengan pemilik lama Senjian Villa belum lama ini. Jadi ini dia. Orang tua berjubah hijau kemudian berbicara dan berkata, Tuan Janer, jangan salahkan saya karena berpura-pura bodoh. Lagi pula, masalah pedang ilahi itu terlalu penting. Dalam hati saya tidak mau mengambil kamu ingin melihat pedang ilahi. Ini tidak baik. Mendengar ini, Kelvin segera menjadi cemas dan buru-buru berdiri dan berkata, pemilik lama, kamu tidak dapat berubah pikiran. Pada saat itu, aku memberimu buku ajaib transformasi. Aku memberimu buku ajaib transformasi. Tidakkah kamu ingin menyesalinya sekarang? Pria berjubah hijau berdiri dengan permintaan maaf di wajahnya dan berkata, Tuan Janer, jangan marah. Saya hanya bercanda. Saya dapat mengajak Anda melihatnya, tetapi setelah melihatnya, Anda harus pergi sesegera mungkin, dan masalah ini tidak dapat disebarkan kepada pihak luar. Kelvin kemudian tersenyum dan berkata, ini wajar. Silakan. Lelaki tua berjubah biru itu memberi isyarat mengundang, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Kelvin menatap Julian dan berkata, ayo pergi. Mendengar ini, lelaki tua berjubah biru itu berbalik, menatap Julian, dan berkata, aku berjanji padamu, tapi aku tidak berjanji padanya. Kelvin berkata sambil tersenyum, pemilik lama, ini saudaraku. Aku membawanya ke sini. Kami hanya ingin melihat apa yang unik dari pedang yang ditempa ribuan tahun yang lalu ini. Benar-benar Anda tidak punya ada ide lain, Anda dapat yakin. Orang tua berjubah hijau berkata dengan tenang, saya tidak akan melakukannya jika saya mengatakan tidak. Jika Anda bersikeras melakukan ini, silakan kembali. Baiklah, biarkan aku memberitahu saudaraku. Dengan mengatakan itu, dia menarik Julian ke samping. Dia meraih tangan Julian dan menulis di tangannya. Pada saat yang sama, dia berbisik, saudaraku, maafkan aku. Tidak ada yang bisa kulakukan kali ini. Aku akan memeriksanya dan memberitahumu hal yang sama nanti. Tapi kata-kata yang dia tulis di tangan Julian adalah, pemilik lama Villa Senjian itu palsu. Pasti ada sesuatu yang terjadi di Villa Senjian. Ini mungkin ada hubungannya dengan Barry lebih lanjut tentang hal itu. Anda ambil kesempatan ini untuk berjalan-jalan dan melihat apakah ada sesuatu yang tampak tidak biasa. Julian mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Setelah itu, Kelvin berjalan menuju pemilik lama palsu dari Villa Senjian dan berkata sambil tersenyum, pemilik lama, ayo pergi. Tolong. Pemilik lama palsu dari Senjian Villa memberi isyarat mengundang. Setelah keduanya pergi, Julian keluar dari ruang resepsi dan berdiri di depan pintu, memandangi istana di depannya. Seluruh istana sangat rapi, dan lantainya bersih, seolah-olah telah dicuci dengan air bersih. Julian berjalan dengan santai. Dia menemukan ada darah yang belum dicuci di beberapa akar pohon. Hal ini menegaskan kecurigaan Kelvin bahwa sesuatu telah terjadi di sini, dan semua orang di Villa Senjian mungkin telah dibantai. Nak, jangan bergerak. Sebuah suara datang dari belakang. Julian menoleh setelah mendengar suara itu dan menemukan bahwa itu adalah orang yang telah menyerang Kelvin di gerbang sebelumnya. Dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Julian, kamu memanggilku apa? Pria berjubah putih melirik Julian dan berkata dengan tenang, Tuan keempat dari Villa Senjian, Robbie, pemilik desa adalah leluhur agung saya. Ternyata itu adalah Tuan muda keempat. Dengan senyum cerah di wajahnya, Julian mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya, bertanya, mau satu? Robbie meliriknya tapi tidak mengambilnya. Julian menyimpannya, memeluknya, dan berkata, saya telah mendengar tentang Villa Senjian sejak lama. Ini adalah sekte yang benar-benar tersembunyi. Jika Villa Senjian keluar, tidak akan ada yang seperti sekte Tianshan. Villa Senjian pasti akan menjadi pemimpin di dunia seni bela diri kuno. Mendengar apresiasi tersebut, wajah Robbie menunjukkan senyuman. Itu perlu, Julian, kan? Ya, nama saya Julian. Julian, aku di sini bukan untuk menyombongkan diri padamu. Villa Pedang Ilahiku memiliki koleksi pedang terkenal di dunia. Pedang penentang naga yang akan segera dirilis bahkan lebih unik selama berabad-abad. Pedang Ilahiku Villa telah menghabiskan waktu lebih dari 1000 tahun. Ditempa dengan kerja keras 10 generasi, begitu pedang naga dilepaskan pasti akan mengejutkan dunia. Robbie mulai membual kepada Julian. Saat berbicara tentang pedang naga, dia berbicara tanpa henti. Julian juga mendengarkan dengan seksama. Namun, itu semua hanyalah kata-kata pujian untuk pedang naga, tanpa berita substantif apapun. Tuan Gai, bisakah Anda mengajak saya berkeliling sebentar?
Saya ingin melihat Villa Excalibur. Mendengar ini, wajah Robbie tiba-tiba berubah suram, dan dia berkata dengan suara dingin, Julian, saya menyarankan Anda untuk tidak berjalan-jalan sesuka hati. Sekarang adalah periode yang luar biasa di Villa Pedang Ilahi. Pedang Ilahi akan segera datang keluar. Itu dijaga ketat. Jika kamu bergerak tanpa izin, kamu akan kehilangan nyawamu. Tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Oke, ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Anda dapat kembali ke lobi dan menunggu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Julian mengawasinya pergi. Lalu, dia pun berjalan menuju halaman belakang. Namun tidak lama setelah berjalan, dia melihat penjaga itu. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa di halaman belakang, hampir setiap penjaga setiap 3 langkah dan satu penjaga setiap 5 langkah. Dia tidak bertindak gegabah dan kembali ke aula di halaman depan lagi. Halaman belakang, ruangan tertentu. Robbie membuka pintu dan masuk. Ada beberapa orang yang duduk di ruangan itu. Jika Julian ada di sini, dia akan mengetahui bahwa dia mengenal semua orang ini. Barry, Kaisar Darah Pertama, dan Jerry. Namun, Jerry di depannya bukanlah Jerry yang asli. Memang benar bahwa Jerry telah lama dibunuh secara diam-diam oleh Dimitri. Jerry di depannya dipalsukan oleh Dimitri. Begitu Robbie masuk, Barry langsung muncul di hadapannya dan menamparnya dengan lambaian tangannya. Retakan. Tamparan keras terdengar. Tamparan yang tiba-tiba membuat Rob J terjatuh ke tanah dalam sekejap. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dia segera bangkit dan berlutut di tanah. Robbie, apa yang kubilang padamu? Ya, saya minta maaf, Tuan Olsen, saya tahu saya salah. Saya mengucapkan beberapa patah kata lagi. Tolong beri saya kesempatan. Dahinya menyentuh tanah. Teruslah meminta belas kasihan. Tapi ekspresinya sangat suram. Ada lebih banyak kemarahan di matanya. Aku tidak akan melakukannya lain kali. Ya. Robbie diberikan amnesti. Di luar. Setelah Julian menunggu di aula depan selama sekitar 1 jam, Kelvin menghampiri pemilik lama Villa Senjian sambil berbicara dan tertawa. Haha, kalau begitu aku tidak akan memberikannya. Pemilik lama Senjian Villa berkata sambil tersenyum. Julian berdiri tepat waktu dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Kelvin adalah orang pertama yang berkata, oke, saya melihat pedangnya juga, kembalilah dulu, saya akan menjelaskannya kepada Anda secara detail. Karena itu, dia menjemput Julian dan pergi. Keduanya berjalan keluar dari Excalibur Villa. Setelah berjalan keluar, pemilik lama Senjian Villa sepertinya telah kehilangan tenaga dan tenaganya. Dia langsung jatuh ke tanah, pingsan, dan tidak pernah bangun lagi. Saat itulah Barry dan yang lainnya keluar. Bab 802, Infiltrasi. Di luar Villa Excalibur. Setelah Julian dan Kelvin pergi bersama, mereka menjauh dari Villa Pedang Ilahi dan memasuki hutan lebat. Di hutan perawan. Ruang terbuka. Julian duduk di atas batu, mengeluarkan rokoknya, melemparkan satu ke Kelvin, dan bertanya, bagaimana situasi di sana. Setelah Kelvin mengambil rokok, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius dan dia berkata, saya pergi ke tempat di mana pedang itu dibuat dan melihat pedang dewa. Namun, tujuan saya bukanlah pedang dewa. Setelah beberapa spekulasi, saya mengerti. Saya mempelajari sesuatu. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa? Kelvin berkata, saya menemukan bahwa pemilik desa tua itu nyata, tetapi dia telah dikendalikan sekarang. Setiap perkataan dan perbuatannya berada di bawah kendali Barry. Dia dikendalikan oleh racun. Tapi, aku pernah bertemu dengan tuan muda keempat dari Villa Senjian sebelumnya, dan dia mengatakan sesuatu. Menilai dari kata-kata ini, orang ini tidak boleh palsu, dan dia juga terus membual tentang pedang Villa Senjian. Apa maksudnya ini? Tanda tanya petik 2. Julian sedikit bingung. Dia memandang ke arah Kelvin dan bertanya, benarkah dia membual tentang Excalibur untuk menarik perhatian saya dan memanfaatkan Excalibur tersebut, sehingga dia bisa menyelamatkan Excalibur Villa? Kelvin berpikir sejenak dan berkata, apapun yang terjadi, mari kita tunggu di sini dulu, lalu menyelinap masuk di malam hari untuk melihat situasinya dan mengambil keputusan. Ya baiklah. Untuk saat ini, itu saja. Jangan bertindak gegabah sebelum Anda memahami situasinya dengan jelas. Pada saat ini, di dalam Villa Pedang Ilahi. Laporan. Seorang pria masuk, berlutut dengan satu kaki dan berkata, Julian dan Kelvin telah pergi. Mendengar ini, Barry menghela nafas lega. Kamu benar-benar tidak bisa macam-macam dengan anak ini Julian sekarang. Setelah aku mendapatkan pedang dewa dari Villa Pedang Ilahi, aku akan pergi ke Mausoleum Kaisar Pertama untuk mencari pendekar pedang terbaik di dunia. Lalu aku akan melihat untuk masalah dengan Julian. Dalam pertempuran di Tianshan Pass, Kelvin gagal. Tapi dia mengirim Jerry untuk melihat situasinya. Jerry juga menceritakan semua yang terjadi di jalur Tianshan. Sekarang dia juga tahu bahwa Julian sangat kuat. Bahkan Roger tidak lagi menandingi Julian. Menghadapi Julian, dia hanya bisa menghindari ujung tajamnya. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Barry memandang Jerry dan bertanya. Jerry berpikir sejenak dan berkata, kita tidak boleh gegabah sekarang.
Diperlukan beberapa hari sampai pedang ilahi selesai sepenuhnya. Setelah kita mendapatkan pedang ilahi, kami akan segera pergi. Bagaimana dengan pembunuhan naga? Barry memandang Jerry. Jerry memandang Kaisar Darah Pertama dan berkata, itu tergantung pada vampirnya. Kita hanya perlu menyiapkan pedang penentang naga. Mendengar ini, Kaisar Darah Pertama berpikir. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu benar-benar akan membunuh naga itu? Tentu saja, kata Barry dengan ekspresi muram, jika saya tidak membunuh naga itu, bagaimana saya bisa mendapatkan sari naga? Jika saya tidak mendapatkan sari naga, bagaimana saya bisa menjadi yang terbaik di dunia? Tetapi, Kaisar Darah Pertama berkata dengan cemas, naga benar-benar mengerikan. Kekuatan naga tidak sebanding dengan kekuatan para pejuang. 1300 tahun yang lalu, begitu banyak orang kuat di dunia yang gagal membunuh naga. Sekarang kekuatan para pejuang sebanding dengan kondisi para pejuang. Ini jauh lebih buruk daripada 1300 tahun yang lalu. Jika Anda pergi ke sana, Anda akan mati. Tidak takut. Jerry berkata, pedang penentang naga dibuat khusus untuk membunuh naga. Mereka yang melarikan diri saat itu bukan hanya nenek moyang klan darah, tetapi juga nenek moyang dari Villa Pedang Ilahi. Setelah nenek moyang dari Villa Pedang Ilahi melarikan diri, mereka mendapatkannya. Dibutuhkan sepotong besi hitam dan darah naga untuk menempa pedang penentang naga setelah upaya 1000 tahun dan puluhan generasi. Dengan pedang penentang naga, kamu bisa melukai naga itu dengan parah. Jika saatnya tiba, akan mudah untuk membunuh naga itu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Kaisar Darah Pertama dan bertanya, umur klan vampir jauh lebih lama daripada prajurit biasa. Jika tebakanku benar, ada orang kuat yang telah memasuki 9 alam di klan vampir. Dan ada lebih dari satu, kan? Ya, tapi nenek moyang kita tidak peduli dengan urusan duniawi. Kaisar Darah Pertama tidak menyangkal hal itu. Di dalam keluarga memang ada leluhur yang telah memasuki alam ke-9, namun sejak memasuki alam ini, leluhur keluarga tidak pernah mengambil tindakan lagi. Dalam 1000 tahun sejarah klan vampir hampir binasa beberapa kali. Namun nenek moyang keluarga tidak mengambil tindakan. Tidak mungkin leluhur keluarga mengambil tindakan untuk membunuh naga itu sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Jerry sedikit menyerah dan berkata, orang kuat dari klan darah tidak mengambil tindakan karena mereka tidak yakin. Selama mereka mendapatkan pedang penentang naga, mereka akan yakin ketika saatnya tiba. Saya tidak percaya nenek moyang klan darah tidak akan mengambil tindakan. Ini adalah seekor naga. Tubuh naga itu penuh dengan harta karun. Kita hanya membutuhkan sedikit. Jika saatnya tiba, para vampir akan mendapat manfaat paling besar. Bukankah menyenangkan jika kita bersama-sama menciptakan kerajaan yang makmur? Semakin banyak Jerry berkata, semakin tergeraklah Barry. Kaisar Darah Pertama juga sangat tersentuh. Tapi dia belum kehilangan akal sehatnya. Sekarang tinggal menunggu pedang naga menyelesaikan tahap akhir. Mari kita lihat apakah pedang naga sama menakutkannya dengan legenda. Dia memandang ke arah Barry dan berkata, seperti yang telah disepakati sebelumnya, kamu akan mendapatkan pedang pertama, dan pedang pembalik naga akan diberikan kepadaku. Tentu. Barry berkata, aku menepati janjiku. Aku akan memberimu pedang penentang naga jika aku berkata begitu. Namun, saat aku membunuh naga di masa depan, kamu harus meyakinkan leluhur klan darah. Saya mencoba yang terbaik. Mereka bertiga sedang mengobrol sederhana, membicarakan tentang membunuh naga. Seperti yang diketahui semua orang, semua ini dibujuk selangkah demi selangkah oleh Dimitri. Saat ini, di hutan primitif di kejauhan Villa Senjian. Julian dan Kelvin juga menunggu hari mulai gelap. Selama periode ini, Julian juga mengobrol tentang seni bela diri dengan Kelvin. Setelah beberapa pertukaran, Julian memperoleh banyak hal. Segera hari menjadi gelap. Tenang di malam hari. Dua sosok muncul di pohon besar di luar Excalibur Villa. Keduanya memandang ke Excalibur Villa yang terang benderang. Kelvin menunjuk ke halaman belakang villa dan berkata, halaman belakang villa mengarah ke gunung belakang, dan tempat pembuatan pedang ada di dalam gua di puncak gunung belakang. Ini adalah kawah gunung berapi, dan Villa Senjian meminjam panas gunung berapi ke para pembuat pedang dijaga ketat dalam perjalanan ke gunung belakang. Julian mendengarkan dengan seksama. Kelvin melanjutkan, tujuan kami malam ini adalah untuk menyelinap masuk dan mencari tahu di mana orang-orang di Villa Senjian ditahan. Jika memungkinkan, temukan pemilik lama villa dan bawa dia keluar. Selama orang-orang itu berada jika Anda bawa dia keluar, aku akan mampu menyembuhkan racun dalam tubuhnya. Julian mengangguk. Kelvin berkata, saya akan pergi ke sini, Anda pergi ke sini. Mari kita bergerak secara terpisah. Cobalah untuk tidak berkonflik langsung dengan orang-orang Barry. Jika identitas Anda terungkap dan Anda harus bertarung, tidak ada yang lain. Kami akan membunuh secara paksa Barry dan yang lainnya. Harap berhati-hati sebelum menyelamatkan yang lain. Julian tersenyum dan berkata, kamu harus lebih berhati-hati. Keterampilanku saat ini jauh lebih kuat daripada milikmu. Jika kamu tidak menghentikanku, aku akan langsung masuk dan membunuh Barry. Lebih baik tidak gegabah, cari tahu dulu sebelum berdiskusi. Aku tahu. Julian mengangguk, lalu tubuhnya melintas dan dia langsung muncul di atap halaman di Senjian Villa.
Setelah mengidentifikasi arah, bergerak maju dengan cepat. Di saat yang sama, Kelvin juga mulai mengambil tindakan. Bab 803, Kebenaran. Julian dan Kelvin masuk ke Villa Senjian pada malam hari untuk menemukan orang-orang yang dipenjara di Villa Senjian. Melalui penilaian Kelvin, dia mengetahui bahwa Senjian Villa telah mengalami pertempuran sengit. Kecuali beberapa orang, semua orang di Villa Senjian terbunuh. Dan orang-orang yang selamat ini harus dipenjarakan di Villa Senjian. Dan dia juga dikendalikan oleh racun. Mengenai di mana dia ditahan, saya tidak tahu. Setelah membagi wilayah, Julian dan Kelvin segera mengambil tindakan. Julian menghindar dan muncul di atap gedung lain. Dia tidak bertindak gegabah, pikirnya. Dia merasa bahwa di Villa Senjian yang dijaga ketat, akan sangat sulit menemukan orang-orang yang dipenjara di Villa Senjian. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk pergi ke master keempat dari Villa Senjian, Robbie, untuk mengetahui situasinya terlebih dahulu. Pada siang hari-hari ini, Robbie membual kepadanya tentang betapa kuatnya pedang pembalik naga dari Villa Pedang Ilahi. Dia merasa sangat tidak pantas untuk membual tentang pedang pembalik naga pada saat kritis ketika pedang pembalik naga dari Divine Sword Villa akan segera dirilis. Julian menduga Robbie ingin menarik perhatiannya. Dia berdiri di atap dan melihat sekeliling. Pemandangan di sekitarnya muncul di hadapannya. Di halaman belakang terdapat ruang samping. Robbie berguling-guling dan tidak bisa tidur. Dia bangkit dan berjalan keluar pintu. Ketika dia membuka pintu dan berjalan keluar, dia diblokir. Dia dengan enggan kembali ke kamar. Adegan ini terlihat jelas oleh Julian. Julian mengerutkan kening dan bergumam pelan, beberapa murid yang menjaga pintu pasti bukan dari Villa Senjian, mereka pasti dari Sekte Gu, dan Robbie seharusnya menjadi tahanan rumah, tapi mengapa hanya dia yang menjadi tahanan rumah? Di bawah tahanan rumah, Julian memutuskan untuk memeriksa situasinya. Dia berdiri di atap dan menjentikkan jarinya. Beberapa gelombang kekuatan menyapu dirinya. Orang-orang di luar kamar Robbie langsung menyadap titik akupunturnya dan berdiri di sana seperti patung kayu. Julian melompat turun dari atap, muncul di pintu, dan masuk dengan terbuka. Siapa? Robbie, yang baru saja duduk, mendengar langkah kaki dan tiba-tiba berdiri. Ketika dia melihat orang yang datang adalah Julian, penjaga di wajahnya turun drastis. Bukankah kamu pergi? Kenapa kamu kembali? Julian masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di bangku di kamar. Melihat Robbie, dia bertanya sambil tersenyum, pada siang hari, kamu memberitahuku begitu banyak, dan aku juga tersentuh. Aku berencana untuk mencuri pedangnya. Oh. Robbie tertawa. Julian, aku khawatir kamu tidak memahami situasinya. Beraninya kamu mencuri pedang dari Divine Sword Villa. Tubuh Julian bersinar dan dia muncul di depan Robbie dalam sekejap. Dia meraih kerah bajunya dan menariknya dari kursi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Robbie berubah. Julian bertanya dengan suara dingin, selanjutnya, apapun yang saya minta, Anda akan menjawab apapun yang saya minta, jika tidak saya akan mati dalam sekejap. Robbie menenangkan diri dan menepuk tangan Julian, turunkan aku dulu. Julian melepaskannya. Robbie melirik Julian dan bertanya, mengapa kamu datang ke sini? Bukankah sesederhana melihat pedang naga? Julian tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi bertanya, apakah sesuatu terjadi di Villa Senjian? Mendengar ini, wajah Robbie berubah muram. Setelah beberapa saat, dia mengangguk pelan, ya. Julian bertanya lagi, apa yang terjadi? Pada siang hari, Robbie membual tentang pedang penentang naga kepada Julian, untuk menarik perhatian Julian. Sekarang Julian kembali lagi, itulah yang dia harapkan. Dia tahu bahwa Julian dan Kelvin pasti tidak datang untuk menonton pedang penentang naga, tetapi ada hal lain yang harus dilakukan. Sekarang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa meninggalkan Excalibur Villa dan tidak tahu bagaimana mencari bala bantuan. Ketika Julian menanyakan pertanyaan ini, dia juga tidak menyembunyikannya. Sekitar seminggu yang lalu, sekelompok tamu tak diundang datang ke Villa Pedang Ilahi dan membunuh semua murid Villa Pedang Ilahi saya. Beberapa orang tingkat tua di penjara. Tujuan dari orang-orang ini adalah pedang penentang naga yang akan datang. Saya tidak tahu siapa mereka. Yang saya tahu adalah mereka sangat kuat. Bahkan pemilik lama Senjian Villa pun ditundukkan dalam sekejap. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Julian. Julian, saya telah mendengar tentang Anda. Anda sangat kuat. Saya harap Anda dapat menyelamatkan Villa Pedang Ilahi. Kata-kata Robbie membenarkan kecurigaan Kelvin. Julian bertanya, di mana orang-orang di Villa Senjian di penjara? Mereka semua dikendalikan oleh racun. Mengapa Anda tidak? Robbie berkata, karena pedang panjang naga ingin dilahirkan, ia membutuhkan darah dari Villa Pedang Ilahi saya. Mereka menahan saya, dan saya berencana menggunakan darah saya untuk mengorbankan pedang agar pedang panjang naga benar-benar dapat lahir. Mendengar ini, Julian mengerti. Robbie melanjutkan, orang-orang di Villa Senjian saya semuanya dipenjara di gunung belakang. Ada banyak orang yang menjaganya dan keamanannya ketat. Tidak mungkin untuk mendekat. Julian, saya tidak bisa pergi sekarang. Saya bisa hanya mengandalkanmu. Kamu segera pergi ke Sekte Tianshan, beritahu Sekte Tianshan, dan minta Sekte Tianshan memanggil prajurit dari seluruh dunia untuk menyelamatkan Villa Senjian kami.
Pedang penentang naga membutuhkan waktu 1.300 tahun dan puluhan generasi untuk menempa villa pedang ilahi. Pedang ini sangat kuat dan mendominasi. Pedang ini tidak dapat jatuh ke tangan orang-orang dengan niat jahat, jika tidak, dunia akan hancur. Bencana. Robbie tampak memohon. Setelah Julian memahami keseluruhan ceritanya secara singkat, dia mengangguk dan berkata, saya akan menemukan jalan. Dia tidak tinggal lama dan berbalik untuk pergi. Setelah dia pergi, Robbie menghela nafas lega. Setelah Julian pergi, dia membuka kunci titik akupuntur beberapa prajurit di pintu di kejauhan, dan kemudian dengan cepat mengevakuasi Villa Senjian. Dia menunggu di hutan perawan di luar Villa Senjian. Tidak lama kemudian, Kelvin bergegas kembali. Julian bertanya, bagaimana situasinya? Kelvin berkata dengan ketidakberdayaan di wajahnya, keamanan di Villa Senjian terlalu ketat. Ada pos setiap 3 langkah dan penjaga setiap 5 langkah. Saya khawatir akan terbongkar, jadi saya tidak berani masuk lebih dalam. Saya tidak menemukan apapun. Ngomong-ngomong, Anda bisa memeriksanya. Ada apa? Julian mengangguk, saya mendapat banyak berita. Dia mengatakan kepadanya dengan tepat apa yang dia tanyakan. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Kelvin dan bertanya, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kelvin juga terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, sudah terlambat untuk pergi ke Sekte Tianshan dan meminta Sekte Tianshan untuk mengatur prajurit kuno untuk mendukung kami. Sekarang kami hanya bisa mengandalkan kami berdua. Mari kita buat rencana dan pikirkan salah satunya. Pendekatan komprehensif adalah dengan menyelinap masuk dan menyelamatkan orang-orang dari Villa Senjian terlebih dahulu, mendetoksifikasi mereka terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk membunuh Bari. Julian mengangguk ringan. Dia juga berpikir begitu. Sudah pasti sudah terlambat untuk meminta pertolongan sekarang. Terlebih lagi, Bari ada di sini dan dia tidak ingin meninggalkan atau melewatkan kesempatan ini lagi. Kali ini Bari pasti akan dibunuh di sini. Ngomong-ngomong, dia mengambil kembali 81 jarum dan pedang penghukumnya. Terlebih lagi, selama Bari meninggal, Sekte Gu tidak akan memiliki bos, dan Sekte Gu akan berantakan, dan akan lebih mudah untuk menghadapinya. Keduanya berkumpul dan mulai berdiskusi. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk mengambil tindakan dalam semalam. Bab 804, Bari melarikan diri. Setelah Julian dan Kelvin mendiskusikannya, mereka berencana mengambil tindakan dalam semalam. Kedua prajurit itu dibagi menjadi 2 kelompok. Julian bertanggung jawab untuk menarik penjaga dari gunung belakang, menarik perhatian Bari dan lainnya, dan menarik mereka pergi. Kelvin menyelinap masuk untuk menyelamatkan orang. Tenang di malam hari. Hampir semua lampu di Senjian Villa telah padam. Dalam perjalanan ke gunung belakang. Swoosh! Sesosok jatuh dari langit dan berdiri kokoh di jalan. Inilah Julian yang muncul. Begitu Julian muncul, dia langsung menarik perhatian para murid Sekte Gu. Siapa? Tiba-tiba, banyak orang menghunus pedangnya. Dia mengambil pedang panjang dan menebas ke arah Julian. Pedang saat ini, bayangan pedang melintas. 7 atau 8 murid Sekte Gu bergegas menuju Julian. 7 atau 8 orang ini semuanya adalah master, dan kekuatan mereka ada di sekitar 4 alam. Mereka menghunus pedang mereka dengan sangat cepat dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Julian melambai dengan santai. Energi mengerikan muncul di telapak tangannya. Energi ini menyapu 7 atau 8 orang yang bergegas menuju mereka. Orang-orang ini langsung pingsan dan jatuh ke tanah, tidak dapat bangkit kembali. Serangan musuh, serangan musuh. Jeritannya sangat keras. Segera setelah itu, sejumlah besar murid Sekte Gu bergegas mendekat. Saat ini, Bari dan yang lainnya berada di gua di belakang gunung. Ini adalah gua alami dan ukuran guanya relatif besar. Di depan ada tungku besar. Di bawah tungku terdapat kawah. Gunung berapi ini merupakan gunung berapi aktif dan akan mengeluarkan lava dari waktu ke waktu, namun semua lavanya terhalang oleh tungku besar tersebut. Energi magma cair inilah yang meningkatkan energi tungku. Di dalam tungku, ada pedang. Pedang itu panjangnya 2 meter, dan beberapa pola skala naga yang terukir terlihat samar-samar di gagangnya. Pada saat ini, pedang itu terbakar merah dan memancarkan aura yang kuat. Gudong, gudong, gudong. Di bawah tungku, lava cair bergulung. Beberapa orang yang bertelanjang dada sedang bekerja keras untuk menarik peniupnya. Bari melihat ke arah pedang ninaga yang perlahan berubah menjadi merah, dengan kegembiraan di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, dalam beberapa hari, pedang ninaga akan siap. Saya harap kekuatan pedang ini tidak akan mengecewakan. Saya. Laporan. Pada saat ini, seorang murid Sekte Gu bergegas masuk, berlutut di tanah dengan satu lutut, dan berteriak dengan ekspresi panik, laporkan, seseorang telah menerobos gunung belakang dan telah masuk. Siapa itu? Bari langsung mencabut pedang hukumannya. Badan pedang dari pedang hukuman berwarna emas. Dalam keadaan linglung, cahaya pedang emas mekar. Dia dipenuhi aura pembunuh. Sekarang adalah saat kritis. Pedang naga akan segera dilepaskan. Saat ini, siapa yang berani mati? Ya, itu Julian. Murid Sekte Gu berbicara. Mendengar ini,
Wajah Jerry berubah sedikit, dan dia bergumam ragu di dalam hatinya, apa yang ingin dilakukan Julian. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Julian, tapi dia tidak ingin Julian merusak rencananya. Pedang pembalik naga harus lahir, dan harus berada di tangan klan vampir, agar bisa mendekati klan vampir, dan menyatu dengan klan vampir agar bisa digunakan. Klan vampir untuk membunuh naga di masa depan. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah Julian, wajah Barry langsung menjadi gelap, dan dia mengutuk, sialan, bukankah anak ini pergi? Mengapa dia kembali? Melihat ke arah Jerry, dia bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jerry, yaitu Dimitri, juga tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Julian pasti telah mengetahui keberadaanmu dan datang ke Villa Senjian secara khusus. Tujuannya mungkin hanya untuk mendapatkan kembali barang-barangnya. Maksudku adalah kita menyerahkan barang-barang itu dan mengirimnya pergi dari Excalibur Villa, dan kita tidak bisa membiarkan dia memperhatikan urusan Excalibur Villa. Mustahil. Barry menolak. Pedang di tangannya ditempa oleh kaisar pertama yang memanggil master terkenal dari seluruh dunia. Ini disebut pedang pertama. Bagaimana dia bisa menyerahkan pedang ini? Dan bahkan jika dia menyerahkannya, Julian mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Jerry palsu Dimitri memandang ke arah Barry dan berkata, sekarang setelah semuanya terjadi, apakah Anda masih punya pilihan? Anda tahu kekuatan Julian saat ini. Bahkan Roger, yang telah menyerap begitu banyak prajurit, bukanlah tandingannya. Apakah Anda pikir, kamu akan menjadi lawannya, atau menurutmu kita bertiga bersama-sama bisa mengalahkan Julian? Wajah pucat Kaisar Darah Pertama juga memiliki ekspresi serius. Dia juga tahu tentang Julian. Tapi dia tidak mengerti mengapa Julian memulihkan keterampilannya dalam waktu singkat setelah kehilangannya. Bagaimana anak ini mendapatkan kembali kekuatannya? Gemuruh. Di luar gua, terdengar suara pertarungan sengit. Lawan. Barry mengambil pedang hukuman dan langsung bergegas keluar. Melihat ini, Kaisar Darah Pertama juga ingin mengikutinya. Jerry segera menariknya dan membujuknya, saat ini, apakah kamu ingin keluar dan mati? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kaisar Darah Pertama bertanya. Jerry berpikir selama beberapa detik dan berkata, sangat mustahil bagi Barry untuk menyerahkan pedang pertama dan 81 jarum. Dia pikir dia tidak terkalahkan. Faktanya, kekuatannya saat ini sangat rendah, jadi biarkan dia mati, ayo berangkat dari sini. Ini. Kaisar Darah Pertama memiliki keraguan di wajahnya. Dia segera melirik Jerry palsu Dimitri dan berkata, jika dia mati, bukankah rencana kita akan hancur? Jerry tersenyum ringan dan berkata, tepat baginya untuk mati. Setelah dia mati, klan Darah akan menjadi nomor 1 di dunia. Jika saatnya tiba, saya akan membantu Kaisar Darah dan menjadikanmu nomor 1 di dunia. Kaisar Darah Pertama memandang Jerry dengan aneh. Dia tidak begitu percaya pada Jerry. Tapi sekarang, yang bisa dia pilih hanyalah pergi sementara, karena Julian terlalu menakutkan, begitu menakutkan hingga dia merasa takut. Berjalan. Setelah memikirkannya, Kaisar Darah Pertama memutuskan untuk pergi. Sebaliknya, Barry bergegas keluar dengan membawa pedang hukuman. Setelah bergegas keluar, dia melihat Jerry dan Kaisar Darah Pertama juga belum keluar. Pada saat ini, dia juga menjadi waspada. Jika ketiganya menyerang bersama, mereka mungkin tidak dapat membunuh Julian. Namun, dia tidak yakin bisa mengalahkannya sendirian, apalagi membunuh Julian. Brengsek. Dia mengutuk dengan keras. Kemudian dia berbalik, menyusul Jerry dan Kaisar Darah Pertama, dan pergi dari tempat lain. Di luar, Julian berkelahi dengan murid Sekte Gu. Murid Sekte Gu ini sangat kuat, tapi mereka bukan tandingannya. Bahkan jika dia kehilangan pedang hukuman, murid Sekte Gu ini bukanlah musuhnya dengan satu gerakan. Dia begitu kuat sehingga saat dia berjalan, mayat-mayat berserakan di tanah. Namun, ketika dia sampai di gunung belakang, Barry dan yang lainnya tidak muncul. Dia bingung. Swoosh. Saat dia bingung, Kelvin muncul. Begitu dia muncul, dia berkata, Barry bahkan tidak muncul meskipun menyebabkan keributan besar. Dia pasti takut dengan kekuatanmu saat ini dan telah melarikan diri. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mengetahui dari mana dia melarikan diri? Saya akan tinggal di sini. Turun dan selamatkan orang-orang. Ya. Julian mengangguk, lalu dengan cepat bergegas ke dalam gua. Di dalam gua, dia melihat banyak orang. Orang-orang ini memegang senjata dan menebasnya dengan cepat. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan ketika aura ini bocor, orang-orang yang datang langsung terlempar, dan kemudian jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Julian menarik seseorang dengan santai dan bertanya dengan suara dingin, di mana Barry? Tidak tahu. Begitu 3 kata itu diucapkan, Julian dengan tegas mengambil tindakan dan menamparkan pria itu sampai mati dengan 1 telapak tangan. Muncul di depan orang lain, dia mengangkatnya dari tanah dan bertanya dengan suara dingin, di mana Barry? Tidak tahu. Sekte Gu sangat setia dan tidak mengkhianati Barry bahkan jika dia meninggal. Aku tahu. Saat ini, sebuah suara datang. Julian mendengar suara itu dan menoleh, dan seorang pria parubaya bertelanjang dada berlumuran keringat datang.
Dia menunjuk ke dalam gua dan berkata, ada jalan keluar lain ke arah itu, yang mengarah ke gunung belakang. Dari gunung belakang, kamu bisa pergi. Mendengar ini, Julian bergegas mengejarnya. Bab 805, menangkap kembali. Barry bergegas keluar dengan pedang hukuman, tetapi jari palsu dan Kaisar Darah Pertama Dimitri tidak melakukannya, dan keduanya pergi dari lorong belakang. Ketika Barry melihat mereka berdua tidak bersama, dia pun memilih untuk melarikan diri. Karena dia sendiri bukan tandingan Julian. Villa Senjian, di belakang gunung. Pintu keluar gua. Jerry dan Kaisar Darah Pertama keluar. Tuan Jerry, apakah Anda menyerah begitu saja pada Barry? Kaisar Darah Pertama berbalik dan melihat ke gua di belakangnya. Jerry berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Saya mengatakan kepadanya bahwa gabungan kita bertiga bukanlah tandingan Julian. Jika kita melawan Julian sekarang, kita akan mati. Lalu, bagaimana dengan pedang pembalik naga? Jerry berkata, mengenai pedangnya, jangan khawatir. Bahkan jika kita tidak di sini, pedang ini akan lahir. Jika waktunya tiba, kita bisa merebutnya dari tangan Villa Senjian. Mendengar ini, Kaisar Darah Pertama merasa lega. Swoosh. Pada saat ini, sebuah suara keluar dengan cepat. Ini adalah Barry. Begitu dia bergegas, dia berteriak, ada apa dengan kalian berdua? Kenapa kalian melarikan diri saat ini? Jerry berkata, bukannya kami ingin melarikan diri, tapi Julian terlalu kuat sekarang. Kami benar-benar bukan tandingannya. Jika kami bertarung dengannya sekarang, satu-satunya cara adalah mati. Seperti kata pepatah, jika Anda pelihara pegunungan yang hijau, kamu tidak akan takut kehabisan kayu bakar. Brengsek. Barry mengutuk. Julian ini, cepat atau lambat aku akan membunuhnya, ayo pergi. Dia mengambil pedang penyiksaan, berbalik dan pergi. Tidak lama setelah ketiga orang itu pergi, Julian bergegas keluar. Dia bergegas keluar gua dan melihat tiga orang masih di kejauhan. Barry, ambillah nyawamu. Dia berteriak, lalu mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Dia hanya melihat bayangan melintas, dan dia bergegas keluar, menghalangi jalan mereka bertiga. Kalian bertiga, lihat aku, dan aku melihatmu. Swoosh. Barry mengeluarkan pedang panjang di tangannya. Aura kuat muncul dari tubuhnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka Julian akan mengejarnya. Sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa berkelahi. Jerry, sebaliknya, melirik Kaisar Darah Pertama, dan mereka berdua segera mengerti. Kemudian, mereka lari ke arah berbeda. Tergantung. Barry mengutuk. Dia juga ingin melarikan diri, tapi Julian menatapnya. Julian, bukankah aku benar-benar takut padamu? Kata Barry dingin. Julian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke arah Barry, yang memegang pedang hukuman dan auranya seperti pelangi, dan berkata dengan tenang, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, ambil tindakan saja. Pergilah ke neraka. Wajah Barry menjadi gelap dan dia dengan cepat menghunus pedangnya. Dia menghunus pedangnya dengan sangat cepat, pedangnya secepat kilat. Sebuah pedang ditusukkan. Tubuh Julian bersinar dan dia dengan mudah menghindari pedangnya, lalu dia mengambil tembakan telapak tangan. Punggung Barry langsung ditampar. Tubuhnya terjatuh ke depan dan hampir jatuh ke tanah. Julian sekarang berada di puncak tangga kelima, dan akan melewati ambang tangga keenam. Seperti kata pepatah, jika Anda memiliki keterampilan yang kuat, Anda akan cepat. Barry tidak lagi mengancamnya. Itu saja. Julian tampak ceroboh. Penuh kebencian. Barry ditampar, dan darah di tubuhnya melonjak. Dia bersumpah dengan marah. Dia berbalik dan menebas dengan beberapa pedang. Energi pedang yang besar berkembang. Julian terus mengelak dan menghindari rangkaian serangan ini. Pertempuran sengit pun terjadi di kawasan ini. Barry menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa menyakiti Julian. Sebaliknya, dia dilukai oleh Julian. Boom! Tubuhnya dirobohkan dari langit oleh Julian dan menabrak pohon besar. Pohon besar itu langsung roboh. Tubuh Julian jatuh dari langit dan menginjak dada Barry. Barry mengangkat tangannya dan menamparnya. Julian bereaksi dengan cepat dan mengambil tindakan untuk menerima telapak tangan tersebut. Tubuh Julian terguncang dan terbang lebih dari 20 meter ke udara. Sebaliknya, Barry terguncang dan jatuh ke dalam lubang sedalam lebih dari 10 meter. Dia terluka, tapi tidak sampai kehilangan kemampuan bertarungnya, dia bergegas keluar dan hendak melarikan diri. Julian bergegas mendekat, menarik lengannya dan mengerahkan kekuatan. Klik. Terdengar suara patah tulang. Salah satu lengan Barry direnggut hidup-hidup oleh Julian. Ah! Jeritan yang menyayat hati terdengar di area ini. Wajah Barry memelintir kesakitan, tapi dia tidak peduli dengan lukanya dan melarikan diri. Swoosh! Tubuh Julian seperti hantu, muncul di hadapannya dalam sekejap, menghalangi jalannya. Salah satu lengan Barry terkoyak, dan darah terus mengalir dari lengannya yang patah. Dia tampak garang dan menakutkan, dan meraung, Julian, aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, Barry sepertinya sudah gila dan terus mengayunkan pedang hukuman di tangannya. Meskipun dia terluka, ilmu pedangnya masih menakutkan. Energi pedangnya berkembang dan terus beriak. Bahkan Julian tidak bisa mendekatinya untuk sementara waktu.
Dia terus menghindar, mencari kekurangan dalam proses menghindar. Akhirnya, dia menemukan kekurangannya. Menemukan peluang, dia segera muncul di belakang Barry, menamparkan telapak tangan dari udara, dan memukul Barry dengan kekuatan yang mengerikan. Tubuhnya langsung terlempar, dan akhirnya dia terjatuh ke tanah dengan keras. Dia ingin bangun. Tapi begitu dia bangun, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah lagi. Julian berjalan perlahan. Kau. Barry memandang Julian yang sedang berjalan ke arahnya, dan begitu dia membuka mulutnya, darah muncrat. Julian menginjaknya, menundukkan kepalanya dan menatapnya, dan berkata-kata demi kata, Barry, kamu sudah selesai, Sekte Gu sudah selesai. Setelah mengatakan itu, dia mengambil tindakan cepat. Sebuah kekuatan yang mengerikan menghantam Barry, dan kemudian dia mengambil pedang hukuman dan menemukan 81 jarum yang dia bawa. Dia juga mengabaikan Barry yang belum mati. Dia tahu bahwa ketika dia mengambil tindakan, Barry pasti akan mati dalam kondisinya saat ini. Julian pergi. Barry terbaring di tanah dalam genangan darah, dan ada rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya saat ini. Dantiannya lumpuh. Seluruh energi di tubuhnya hilang. Juga tidak ada lengan. Saat ini, dia merasa hidupnya perlahan-lahan berlalu, dan dia merasa bingung. Dia tahu dia akan mati. Tolong, bantu aku, seseorang bantu aku. Dia berbicara, membuat suara yang hanya bisa didengarnya. Namun, tidak ada hantu di daerah ini, jadi bagaimana mungkin ada orang yang datang menyelamatkannya. Setelah Julian membunuh Barry, dia mengambil kembali pedang hukumannya dan kembali setelah 81 jahitan. Setelah dia kembali, Kelvin telah menyelamatkan orang-orang yang dipenjara di Villa Senjian. Racun di tubuh pemilik Villa Senjian telah disembuhkan oleh Kelvin. Sekarang, Kelvin sedang membersihkan murid Sekte Gu. Setelah Julian kembali, dia tidak mengambil tindakan. Karena Kelvin awalnya adalah pemimpin Sekte Gu, dan sekarang dia sedang membersihkan sekte tersebut. 1 jam kemudian, semua racun murid Villa Senjian didetoksifikasi. Sekarang, jumlah murid di Villa Senjian kurang dari 100. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli pedang, sementara murid biasa lainnya dibantai oleh Barry sejak seminggu yang lalu. Murid Villa Senjian mulai membersihkan medan perang. Dan lobi Excalibur Villa. Orang tua dari Villa Senjian, Geizi, berkata dengan wajah tak berdaya, saya benar-benar tidak menyangka Villa Senjian kami akan mengalami bencana seperti itu lagi. Terima kasih banyak kali ini, jika tidak, Villa Senjian kami. Kelvin berhenti sebentar, menyela kata-kata Geizi, dan berkata, omong-omong, Barry juga musuh kita. Dia memandang Julian dan bertanya, bagaimana kabar Barry? Julian berkata, ada 3 dari mereka. Ketika saya mengejarnya, 2 lainnya melarikan diri. Saya melukai serius Barry. Ketika saya pergi, dia masih hidup, tetapi dia tidak dapat bertahan. Saya memukul dengan keras dan dia benar-benar mati. Mendengar ini, Kelvin merasa lega dan berkata, akhirnya, Barry telah ditangani, dan Sekte Gu yang akan menimbulkan masalah di masa depan akan berkurang. Saya berharap Daxia akan damai mulai sekarang. Bersambung.